Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan desain pattern pada pemrograman berorientasi objek atau OOP untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini. Sebelum itu kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu tentang pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek yang memiliki atribut data dan metode atau perilaku dalam pengembangan aplikasi skala menengah hingga besar. Nah, sering muncul permasalahan seperti kode sulit dipelihara, tidak fleksibel, dan sulit dikembangkan. Nah, untuk mengatasi beberapa permasalahan yang muncul, digunakan desain pattern sebagai solusi desain yang telah teruji dan dapat digunakan kembali. Nah, apa sih desain pattern itu? Jadi desain pattern itu adalah pola atau solusi umum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah desain perangkat lunak yang sering muncul dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, desain pattern ini bukanlah potongan kode siap pakai, tetapi melainkan konsep atau template desain yang dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan bahasa pemrograman. Nah, adapun tujuan dari penggunaan desain pattern ini sebenarnya ada banyak. Penggunaan desain pattern dalam OOP ini bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan dan struktur kode. Yang kedua, mengurangi duplikasi kode. Nah, ketika kita menggunakan desain pattern ini, setidaknya kita tidak menulis ulang atau mengetik ulang kode yang sama. Mempermudah maintenance dan pengembangan sistem, meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas aplikasi, dan yang terakhir yaitu menyediakan solusi standar yang mudah dipahami oleh developer lain. Nah, adapun kategori-kategori dari desain pattern ini secara umum terbagi menjadi 3 kategori utama. Nah, yang pertama itu ada creational pattern. Creational pattern ini berfokus pada cara pembuatan objeknya. Nah, sehingga sistem tidak tergantung langsung pada proses instansiasi objek. Nah, contoh dari creational pattern ini, yang pertama itu ada singleton, yaitu memastikan hanya ada satu instance dari suatu kelas. Yang kedua ada factory method, membuat objek tanpa menyebutkan kelas secara eksplisit. Yang ketiga ada abstract factory, yaitu membuat keluarga objek yang saling berhubungan. Yang keempat ada builder, yaitu membuat objek kompleks secara bertahap. Yang kelima ada prototype, membuat objek dengan cara menduplikasi objek yang sudah ada. Adapun kategori kedua dari desain pattern ini yaitu adalah structural pattern. Structural pattern ini berfokus pada komposisi kelas dan objek agar membentuk struktur yang lebih fleksibel. Nah, contohnya adapter, menghubungkan dua interface yang tidak kompatibel. Yang kedua ada dekorator, menambahkan fitur pada objek tanpa mengubah struktur aslinya. Yang ketiga ada facade, menyediakan antarmuka sederhana ke sistem yang kompleks. Yang keempat ada composite, mengelola objek tunggal dan grup secara seragam. Dan yang kelima ada bridge, memisahkan abstraksi dan implementasinya. Untuk kategori yang terakhir, yang ketiga behavioral pattern, yaitu berfokus pada interaksi dan komunikasi antar objek. Contohnya seperti observer, yaitu objek otomatis diperbarui saat objek lain berubah. Yang kedua ada strategi, menentukan algoritma yang dapat diganti saat runtime. Yang ketiga ada command, membungkus perintah sebagai objek. Yang keempat ada iterator, mengakses elemen koleksi tanpa mengetahui struktur internalnya. Dan yang terakhir ada state, mengubah perilaku objek berdasarkan statusnya. Nah, itulah tadi 3 kategori pada desain pattern dan beserta contoh-contohnya. Untuk materi selanjutnya kita akan berpindah pada contoh penggunaan desain pattern. Nah, contoh penggunaan desain pattern yang pertama yaitu misalkan singleton pattern. Nah, singleton pattern ini digunakan ketika sebuah kelas hanya boleh memiliki satu objek, misalnya koneksi database. Nah, manfaat dari singleton pattern ini menghemat resource. Yang kedua menjamin konsistensi data.
Nah, contoh kasusnya seperti database connection, configuration manager. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu factory method pattern. Nah, factory method pattern ini digunakan untuk membuat objek tanpa harus mengetahui kelas konkret yang digunakan. Nah, adapun manfaat dari factory method pattern ini itu membuat kode lebih fleksibel, mudah. Yang kedua, mudah menambahkan jenis objek baru. Nah, contoh kasusnya seperti sistem pembayaran, cash transfer atau e-wallet. Yang kedua, ada pembuatan objek kendaraan, motor ataupun mobil. Untuk contoh ketiganya atau mungkin sudah contoh terakhir, observer pattern. Nah, observer pattern ini digunakan ketika satu objek bergantung pada perubahan objek lain. Nah, adapun manfaat dari observer pattern ini mengurangi ketergantungan antar kelas. Dan yang kedua, cocok untuk sistem event dan event driven. Nah, contoh kasusnya seperti notifikasi aplikasi dan update data real time. Adapun hubungan desain pattern dengan prinsip dari pemrograman berorientasi objek atau OOP ini, desain pattern ini sangat berkaitan dengan prinsip OOP seperti encapsulation atau enkapsulasi, yaitu menyembunyikan detail implementasi. Yang kedua ada inheritance, pewarisan struktur dan perilaku. Yang ketiga ada polymorphisme, perilaku berbeda dengan interface yang sama. Yang keempat ada abstraction, yaitu fokus pada konsep bukan detail. Nah, dari keempat hubungan desain pattern dengan OOP ini semuanya sudah kita pelajari sebelumnya tentang enkapsulasi, inheritance, polymorphisme, dan abstraksi. Nah, selain itu desain pattern juga mendukung prinsip solid, terutama open close principle dan dependency inversion principle. Adapun kelebihan dan kekurangan dari menggunakan desain pattern ini, untuk kelebihannya itu membuat struktur kode lebih rapi dan profesional. Yang kedua, mudah dikembangkan dan dipelihara. Yang ketiga, mengurangi kesalahan desain. Adapun kekurangan dari desain pattern ini membutuhkan pemahaman dan konsep yang baik. Yang kedua, kode bisa menjadi lebih kompleks jika digunakan berlebihan. Yang ketiga, tidak semua masalah membutuhkan desain pattern. Jadi tidak semua masalah dalam pemrograman berorientasi objek itu selalunya menggunakan desain pattern seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi. Untuk kesimpulannya, mungkin desain pattern merupakan solusi desain yang sangat penting dalam pemrograman berorientasi objek. Dengan memahami dan menerapkan desain pattern secara tepat, pengembang dapat menghasilkan aplikasi yang lebih fleksibel, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Penggunaan desain pattern sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar tidak menambah kompleksitas yang tidak perlu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.